Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saya Nina Nurhaini, mahasiswa PAI semester 5. Di sini saya akan membahas materi tentang akhlak, etika, moral, dan budi pekerti terhadap orang tua dan keluarga. Sebelumnya, di sini saya akan membahas pengertian akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Yang pertama yaitu akhlak. Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bagaran aran, yaitu al-akhlakun, berarti jamak dari kata khulukon, yang cara etimologis berarti watak, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Ibnu Maskawih, akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan tanpa melalui pertimbangan sebelumnya. Yang kedua yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti kebiasaan. Maksudnya kebiasaan yaitu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalam umumnya, kata etika diartikan sebagai ilmu. Makna etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan tentang apa yang buruk, dan tentang yang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang ketiga yaitu pengertian moral. Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu mores, jamak dari kata mos yang memiliki arti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Yang keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti adalah kata majemuk, perkataan, budi dan pekerti, gabungan kata yang berasal dari bahasa sengketa dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa sengketa, budi artinya alat kesadaran atau batin, sedangkan dalam bahasa Indonesia, pekerti berarti kelakuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi pekerti adalah tingkah laku, perangai, akhlak. Budi pekerti mengandung makna perilaku yang baik, bijaksana, dan manusiawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua. Orang tua, ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua, yaitu ibu dan bapakmu, hanya kepada Kaulah kembali. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Tafsir Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yaitu kewajiban birrul walidain. Mufasir yang berpendapat bahwa surat Al-Luqman ayat 14 ini merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim, karena dhamir mutakallimnya nahu mewasiatkan manusia. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Kata wawasaina artinya adalah kami wasiatkan. Wasiat kalau berasal dari Allah maka ia adalah perintah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibunya. Allah memerintahkan menghormati dan memuliakan keduanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar menghormati dan memuliakan kedua ibu bapanya. Tulis Buya Hamkam dalam tafsir Al-Azhar, sebab dengan melalui jalan kedua ibu bapanya itulah manusia dilahirkan ke muka bumi. Sebab itu sewajarnya jika keduanya dihormati. Syekh Wahab Al-Zazuli dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ayat 14 ini adalah firman Allah setelah dia mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya untuk bertauhid. Allah mengiringnya dengan perintah birrul walidain. Ayat ini persis diletakkan setelah larangan syirik, sehingga birrul walidain adalah kewajiban utama manusia setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu terutama sama ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Yang artinya yaitu ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Menurut Mujahid, kata wahnan berarti penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, artinya adalah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Athah Al-Qurasani, artinya adalah lemah yang bertambah-tambah. Firman Allah ini secara khusus menunjukkan betapa besar kepayahan seorang ibu tatkala mengandung anaknya dan selalu melahirkan. Dan setelah melahirkan, seorang ibu masih menyusui bayinya selama 2 tahun. Lalu bagaimana mungkin seorang anak tidak mau berbakti kepada orang tua, terlebih ibunya? Ayat ini menggambarkan nuansa pengorbanan yang agung dan dahsyat. Tulis Syed Qutb saat menjelaskan ayat ini dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Seorang ibu dengan tabiatnya harus menanggung beban yang lebih berat dan lebih kompleks. Namun luar biasa, ia tetap menanggungnya dengan senang hati dan cinta yang lebih dalam, lembut dan halus. Abu Bakar Al-Bazar meriwayatkan dalam musnadnya dari Buraid dari ayahnya bahwa ada seorang laki-laki yang tawaf dengan menggendong ibunya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, apakah aku telah menunaikan haknya? Rasulullah menjawab, tidak, walau 1 tarikan napas. Rupanya mengumrohkan dan menghajikan ibu, bahkan menggendongnya saat tawaf, tidak mampu membayar 1 tarikan nafas saat melahirkan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun, minimalnya 6 bulan. Menurut Ibnu Abbas, bagaimana juga firman Allah yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah, yang artinya para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang ketiga yaitu bersyukur kepada Allah dan orang tua. Anishkur li wali walidaik ilayyal masir, yang artinya bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembali. Perintah berbakti kepada orang tua dalam ayat ini melanjutkan dengan tuntunan Allah agar manusia bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Mengapa lebih dulu harus bersyukur kepada Allah? Karena seluruh nikmat dalam hidup ini adalah pemberian Allah, termasuk nikmat kasih sayang orang tua. Sesungguhnya yang membuat orang tua mengasihi anaknya adalah Allah. Syukur pertama ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Buya Hamkam dalam tafsir Al-Azhar, karena semuanya itu sejak mengandung sampai mengasuh dan mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi cinta dan kasih adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bersyukur kepada orang tuamu, ibu yang telah mengasuh dan ayah yang telah membela serta melindungi ibu dan anak-anaknya, ayah yang berusaha mencari nafkah setiap hari.
Di sini juga ada kisah Uwais Al-Qarni. Di Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang walaupun cacat. Ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepadanya, ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Kata ibunya, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan ibu agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkinkah pergi haji naik lembu? Oh alah, ternyata Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, katanya. Uwais gila, kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari makin lembu itu makin besar dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais tetapi karena latihan tiap hari anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Masya Allah. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya. Tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah. Ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberi karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakannya di tengkuk? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia berdoa untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajibannya dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci pada banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta, menghambur-hambur kekayaan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.